Ya, kita mulai ya. Jadi, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang status psikiatri, sama nanti kita akan review lagi gimana caranya men-screening kelainan-kelainan di psikiatri itu kayak gimana, gitu ya. Nah, jadi ini PPT-nya justru dari tempatmu. Nah, menurutku yang psikiatrinya paling bagus PPT-nya itu dari Unusai. Jadi, aku akan pakai ini. Nah, ini adalah nanti yang akan kamu kerjakan kalau membuat satu psikiatri itu ya. Ini adalah aspek-aspeknya dan ini pilihan-pilihan yang bisa kamu masukkan di situ nanti itu ya. Nah, yang pertama jelaskan kesan umumnya pasien. Kalau ini uraian deskriptif ya. Gimana yang kamu lihat dari pasien tuh ya. Pasien laki-laki berusia sekitar 40 tahun misalkan ya, wajahnya sesuai usia tuh ya, tampak kusam tak bercahaya kayak gitu ya. Mungkin jarang wudhu deh. Nah, jadi nanti biasanya pasien psikiatri itu laki atau perempuan? Laki, ya kan? Orang laki lebih stres, ya kan? Oh iya, makanya kebanyakan yang kena itu laki-laki. Nah, biasanya pasien laki-laki. Atau pasien perempuan ya. Kalau pasien neurotik, itu biasanya perempuan. Pasien cemas, pasien depresi itu perempuan bisa kena juga. Nah, kalau yang psikotik, skizofrenia gitu, gitu, gangguan waham, lah itu di laki-laki itu biasanya. Nah, jadi pasien laki-laki berusia sekitar 40 tahun tuh ya, wajahnya sesuai dengan usia ini ya, terutama untuk pasien-pasien yang kemampuan perawatannya menurun, kayak skizofrenia gitu ya, itu dia akan tampak lebih tua daripada usia yang seharusnya, gitu kan ya. Tapi kalau pasiennya itu neurotik, ya wajar lah, apa namanya, cocok lah sama usianya. Mukanya itu nggak nuei ya, nggak lebih tua. Ya. Tampak kusam tak percaya, misalkan dia itu eh, susah tenang gitu ya, duduk dengan kesan cemas gitu ya, menggerak-gerakkan kakinya. Nah, kamu deskripsikan di sini apa yang kamu lihat dari pasiennya secara umum. Nah, gitu ya. Kalau ini gampang kan? Secara umum gampang ya. Nah, berikutnya kamu akan menilai kesadarannya si pasien itu ya. Jadi kesadaran itu apakah si pasien itu bisa menanggapi lingkungannya dengan benar gitu ya. Itu namanya kesadaran ya. Jadi pilihannya dua biasanya ya. Kesadarannya dalam batas normal atau berubah gitu ya. Kalau kelainannya itu dalam batas normal, kesadaran dalam batas normal itu biasanya kelainan-kelainan yang ringan dengan neurotik yang tanpa gejala psikotik, depresi tanpa gejala psikotik itu eh, batas normal ya. Jadi kayak kita lah pada umumnya gitu ya. Tapi kalau kesadarannya itu berubah, jadi dia itu pernah nggak kamu ngomong sama orang yang nggak nyambung sama kamu? Nah kayak gitu tuh nanti deh. Pasien GMO, gangguan mental organik, habis mabuk, misalkan kamu tanyain, dah pasti ngocehnya kemana-mana gitu kan ya. Itu kesadarannya berubah. Atau pasien ini yang uremik, uremik encephalopathy, yang pasien gagal ginjal, yang ureanya tinggi banget, kesadarannya turun. Nah, itu dia juga bisa mengalami perubahan kesadaran gitu ya. Jadi ini terutama pada pasien-pasien GMO nanti ya, gangguan mental organik. Ya. Nah, terus berikutnya itu nanti kamu lihat kontaknya. Kontak itu apakah pasien itu bisa apa namanya menjawab atau apa namanya memperhatikan kamu sebagai pemeriksa gitu ya. Kalau misalkan diajak ngomong dia nggak merhatiin sama sekali ya, ngomong sendiri kayak pasien skizofrenia misalkan ya, atau dia itu yang marah-marah sendiri, nah itu namanya kontaknya negatif, nggak bisa kontak sama kamu, nggak bisa diajak ngomong. Nah, atau kontaknya non-verbal ya. Non-verbal itu berarti dia cuma lihat kamu aja, tapi nggak keluar kata-katanya. Contoh pasien apa tuh? Yang lihat kamu, tapi dia nggak bicara apa-apa. Depresi bisa kayak gitu. Atau biasanya psikotik yang mutism. Oh ya, yang diem itu. Nah, itu termasuk juga aspek yang dinilai. Jadi bukan berarti kalau pasien tuh nggak bilang apa-apa, itu kamu nggak bisa meriksa satu psikiatrinya, enggak. Deh. Jadi dia tuh diem, itu juga adalah temuan psikiatri gitu ya. Berarti itu kontaknya nonverbal gitu ya. Atau verbalnya minimal, jadi pasien depresi biasanya itu akan cenderung ngomongnya sedikit gitu kan ya. Atau pasien yang cemas, gangguan cemas, itu dia akan kontak verbalnya minimal sama kamu. Jawab itu pendek-pendek, singkat-singkat kayak gitu.
Terus kontak verbal, ini kalau yang normal ya, kontak verbalnya relevan atau tidak. Jadi diajak ngomong nyambung apa enggak gitu ya. Nah, kalau orang itu kesadarannya berubah, biasanya kontak verbalnya akan ikutan jadi tidak relevan gitu ya, ngaco ngomongnya ya. Atau bisa juga dia itu ada blockingnya, ngomong terus diem, terus ngomong lagi gitu ya, kayak patah-patah gitu ngomongnya. Nah, itu kontaknya tidak lancar ya. Nah, terus nanti kamu bisa ngecek ini orientasi. Orientasi itu biasanya kita nilai 3 ya. Mungkin kadang ada center yang nilainya 4 gitu ya. Jadi orientasi itu nanti ada 3 aspek yang kita nilai. Bagaimana orientasinya terhadap waktu, bagaimana orientasi terhadap tempat, dan orang gitu ya. Jadi nanti tanyain ya, Pak, Bapak ini tadi sekarang ini kita ada di tempat apa ya? Itu ya, itu berarti orientasi tempat dulu gitu ya. Jadi orang itu biasanya akan mudah kehilangan orientasinya itu di tempat. Jadi dia nggak tahu tempatnya di mana gitu ya. Terus tanyain lagi, Bapak tadi dibawa ke sini sama siapa gitu ya. Itu ngecek orientasi orang. Pak tadi kita udah kenalan kan di depan ya. Saya siapa Pak tadi gitu ya. Nah, Dokter Dimas gitu. Oh berarti orientasinya bagus gitu kan ya. Bapak anaknya ada berapa? Dua. Siapa aja namanya? A sama B misalnya. Gitu. Nah itu berarti orientasinya bagus. Oke. Kalau dia nggak tahu siapa yang bawa ke sini, nah itu berarti orientasinya jelek, gitu kan ya. Orientasi buruk, gitu ya. Terus orientasi waktu itu ngomongin sekarang ini pagi apa malam gitu ya. Sekarang ini bulan apa gitu ya. Sekarang tahun berapa Pak gitu. Nah itu orientasi waktu juga kita cek ya. Biasanya pasien yang psikotik atau pasien yang GMO itu orientasinya akan ngaco tuh ya kan. Hmm. Orang mabuk itu dia nggak sadar dia dibawa siapa ya. Aku dulu pernah dapat pasien kecelakaan mabuk dia dibawa polisi dengan karena nabrak pohon gitu, jatuh masuk IGD itu. Terus luka di kulitnya kebuka gitu kan. Sengaja sama perawatku dikurangin obat biusnya gitu. Ternyata yang jahit orang mabuk itu nggak perlu banyak-banyak obat bius. Dia udah teler sama otaknya sendiri. Kayak gitu. Jadi pasien GMO tuh kayak gitu-gitu kan, mabuk. Ya. Nah, itu orientasi. Jadi, kalau ada gangguan orientasi, itu namanya disorientasi. Oke. Nah, terus kita nanti akan menilai yang namanya mood dan affect, tuh ya. Mood itu apa? Mood itu adalah apa namanya hasil perasaannya dia yang apa namanya yang tidak ditampakkan gitu ya. Kamu bisa kan lihat orang itu moodnya seperti apa gitu ya. Apakah dia tampak senang, apakah dia tampak sedih gitu ya, apakah dia gembira banget gitu ya, atau dia bahagia. Ini jangan-jangan orang manik gitu kan, orang bipolar yang stadium manik gitu dia akan nyanyi-nyanyi gitu ya. Dulu pasienku itu kalau di anamnesis sampai berdiri joget-joget ya di skizofrenia, dia moodnya jadi gembira sekali, gitu, happy banget ya. Lucu orang skizofrenia itu. Ada yang depresi banget, ada yang joget-joget di ruang periksa. Gitu. Nah, itu. Terus kalau afek itu eh, yang di depan, yang tampak sama kita, yang kita observasi itu orangnya seperti apa. Itu afeknya. Apakah afeknya dangkal? Afek dangkal itu berarti dia orangnya apa namanya datar aja gitu ya. Nah, jadi mau senang atau sedih dia nggak ada perubahannya gitu ya. Atau afeknya tumpul. Afek tumpul tuh dia nggak menunjukkan apa namanya yang moodnya yang benar gitu ya. Jadi orang itu dia cerita tentang orang tuanya mati, harusnya moodnya apa? Sedih. Lah dia kok moodnya diam-diam aja gitu ya. Jadi dia itu tenang aja, mukanya tenang aja itu berarti itu afeknya tumpul. Berarti akhirnya dari ekspresi wajahnya. Dilihat dari ekspresi wajahnya, dari posisi badannya. Orang yang sedih itu biasanya kan cenderung defensif gini kan, nunduk, tangannya dilipat gitu, kayak gitu. Nah, ada juga, sorry, afek yang dysphoric tuh ya. Dysphoric itu lawannya euphoric. Euphoric apa? Euforia. Nah, euforia itu happy banget ya kan. Dysphoric itu dia sedih gitu ya. Jadi jadi bedain ya. Sedih itu adalah mood, tapi afeknya namanya dysphoric. Nah, jadi itu beda ya.
Ada juga nanti efek yang depresif. Ini lebih apa namanya? Lebih turun daripada yang disforik ya. Nah, jadi kadang sampai nangis-nangis juga ya. Kalau hipomanik itu yang nggak nggak se ekstrim depresif ya. Hmm, hipomanik depression spektrum. Jadi, nah ini ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan apa namanya efeknya manusia tuh kayak gini. Kalau efeknya itu normal-normal aja, kayak kita itu namanya eutimia, gitu ya. Eu itu berarti normal, bener ya kan. Ini eutimia ya. Nah, kalau dia naik gitu ya, tapi nggak sampai manik, itu namanya hipomania dari itu ya. Hipomania. Nanti yang ekstrim banget naik itu namanya mania gitu ya. Nah, kalau dia turun tuh ya, itu namanya tadi yang disforik gitu ya. Atau kalau dia sampai turun sekali itu namanya depresi mayor dengan ya. Nah, ada kok yang bagus tuh. Nah, nih ya. Jadi sedih itu bedain sama depresi itu lebih ekstrim lagi, lebih turun lagi kalau yang depresi itu. Iya. Hmm. Oke, ngerti. Kalau kamu ditinggal keluarga mati, itu belum tentu kamu depresi. Sedih mungkin iya, tapi nggak selalu jatuh ke depresi. Nah, jadi jangan selalu nyebut orang sedih itu depresi. Enggak, gitu ya. Nah, ini yang subthreshold depression atau depresi minor ya. Ini depresi yang ringan. Kalau dia jatuh sampai ke sana, itu yang paling rendah itu namanya depresi mayor ya. Nah, ini mulai ada gejala psikotik di sini, mulai ada pikiran mau bunuh diri nanti di sini itu kan ya. Jadi bahaya nih kalau sampai sini nih. Sini juga bahaya. Ini psikotiknya psikotik yang naik ya. Ini psikotik yang turun kan. Nah, ini nanti kalau orang itu menunjukkan gambaran variasi episodik seperti ini, kira-kira diagnosisnya apa, Rek? Bipolar ya. Jadi orang itu datang ke kamu bisa juga di kondisi ini gitu kan ya. Nah, itu namanya bipolar episode manik gitu ya. Beda sama gangguan manik. Kalau gangguan manik apa beda sama bipolar? Nggak pernah ada episode depresinya gitu ya. Nah, jadi nanti bedain tuh ini bipolar episode manik sama gangguan manik. Itu beda. Nanti kalau pasienmu datang di kondisi ini, berarti namanya bipolar episode depresi gitu ya. Bedain sama gangguan depresi. Ya itu beda lagi gitu ya. Jangan disamain. Oke. Nah, itu udah tahu ya beda-bedanya ya. Nah, terus nanti ini kita cek keselarasannya. Keselarasan antara mood sama afeknya tadi itu ya. Jadi bisa jadi moodnya itu ngomongnya kayak gembira gitu ya, tapi ekspresi mukanya sedih gitu ya. Jadi itu nggak sinkron ya, nggak selaras ya. Atau tidak dapat diraba rasakan. Jadi nggak bisa diidentifikasi moodnya seperti apa. Ya. Paling nanti nyebutin dua ini aja udah bagus tuh. Kalau disuruh bikin suatu psikiatri ya, moodnya gimana, afeknya gimana. Oke. Nah, terus nanti berikutnya harusnya kemauan di bawah sih ya. Kalau aku biasanya bikin kemauan tuh di bawah. Tapi nggak apa, kemauan itu adalah dorongannya si pasien itu untuk melakukan aktivitasnya dia sehari-hari gitu ya. Apakah normal atau meningkat, apa menurun gitu ya. Kalau orang itu skizofrenia misalkan nggak mau mandi, itu berarti kemauannya menurun. Orang depresi nggak mau berangkat kerja, itu kemauannya menurun gitu ya. Hmm, orang depresi nggak mau sholat, itu kemauan menurun gitu ya. Jadi nanti cek kan temanmu yang susah diajak sholat,
Coba cek status psikiatri. Ya, coba dicek lebih dalam. Harusnya kemauan di bawah sih. Biasanya gue bikinnya di bawah. Ya. Nah, kalau mood sama afek tadi kan terkait sama apa namanya ekspresi wajahnya kan ya. Kalau tentang perilaku badannya itu yang psikomotor, gitu ya. Nah, apa aja bisa macam-macam tuh ya. Apakah psikomotornya tenang, tuh ya. Apakah agitatif? Agitatif itu apa rewel ya. Apa sih dia tuh gampang goyang gitu loh. Nggak apa namanya nggak tenang tuh ya, agitatif dia ya. Kalau dia pengen mukul kamu, lah itu namanya agresif. Lo bedain ya kan. Dia cuman goyang aja apa pengen mencederai orang lain. Kalau agresif ya gitu. Kalau gaduh gelisah itu lebih lebih heboh daripada agitatif ya. Jadi kadang ini apa namanya dia jadi gerak-gerak terus gitu ya, sulit dikendalikan, nggak mau duduk, nggak mau tidur di tempatnya gitu ya, dia marah-marah gitu. Nih. Nah, itu bisa jadi dia gaduh gelisah. Aku dulu koas di RSHL tuh ada pasien apa namanya skizofrenia, gaduh gelisah, pensiunan, sersan angkatan laut ya kan. Jadi dia itu masuk dengan skizofrenia, marah-marah dia, namanya pensiunan angkatan laut ya kan, badannya gede gitu tuh. Terus masuk ke ruang rawat inapnya, itu marah-marah dia di situ. Jadi perawatnya pada kalang kabut, koasnya kalang kabut juga. Aku dulu koas kurus rek, jadi nggak bisa megangin pensiunan sersan angkatan laut. Akhirnya dipanggilin guruku tuh, kolonel ya. Jadi dia datang situ, dia diem loh. Pasiennya diem, dia langsung hormat sama kolonelnya. Dia udah skizofrenia aja ngerti pangkat ya. Langsung diem dia. Tuh. Akhirnya dia dimasukin di selnya. Itu tahu kan sel Ya, di sini ada nggak di resi? Ada. dan awal. Pokoknya di Lawang. Ada kan ruang isolasinya. Ya, Nah, masukin situ diem aja dia. Nah itu enaknya di angkatan laut kayak gitu ya. Panggilin yang pangkatnya paling tinggi ya diem. Terus distonia itu gangguan gerak ya. Jadi apa namanya gerakannya itu jadi kaku ya. Saraf sudah ya. Nih gerakan berulang kaku, postur tubuh abnormal itu masuk distonia. Nah, kayak gini ya kan. Nah atau kayak gitu. Ini biasanya kamu lihat pada kondisi apa nih? Coba lihat tangannya. Ah, normal ya kan. Pasienku dulu diangkat gini, dia gitu terus ya kan. Kayak ngerakin boneka lilin itu loh. Jadi itu namanya fleksibilitas serea. Tahu ya? Pasien skizofrenia yang katatonik itu kan gini terus ya. Nah, itu masukin sini. Psikomotor masukin fleksibilitas serea. Ini untung jatuh dari tangannya. Bagus. sehat. Sampai psikomotor sehat ya. Nah, kalau yang bradikinesia, ini gerakannya yang lambat. Ya. Bradi itu lambat toh. Kinesis itu gerak, jadi gerakannya lambat. Ini biasanya pasien yang itu pakai obat-obatan psikotropik, terutama antipsikotik ya. Itu kan nguras dopamin toh. Jadi gerakannya itu lambat banget gitu ya. Jadi ya itu gejala ekstrapiramidal juga. Masuk EPS deh. Bradikinesia. Hmm, Kayak orang Parkinson. Jalannya dia kayak gitu. Nah, itu. Udah. Nah, ini pilihan-pilihannya ya. Kalau pasien kita nanti itu cuman apa namanya? Neurotik yang ringan sih paling enggak ya tetap tenang dia ya. Kecuali kalau udah masuk psikotik nanti ini mulai aneh-aneh nanti kelakuannya. Psikomotornya jadi aneh. Sebenarnya yang paling penting itu ini proses berpikir tuh ya. Ini adalah aspek yang paling penting buat kita menentukan kelainannya si pasien itu. Nanti di proses berpikir ini ada tiga aspek yang kamu harus evaluasi ya. Bentuknya seperti apa, arusnya seperti apa, isi pikirannya apa gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang bentuk itu pilihannya dua biasanya, realistik sama non realistik gitu ya. Apakah yang diomongkan itu masuk akal apa enggak gitu ya. Aku dulu pernah dapat pasien skizofrenia,
S3 dosen ya. Dia bilang mau ada UFO mendarat di Royal Plaza dengan masukin sini ya. Aneh-aneh ya. Jadi bentuknya non realistik. Terus arusnya itu, nah arusnya ada beberapa ya. Yang pertama itu bisa aslong, asosiasi longgar tuh ya. Asosiasi longgar tuh jadi dia habis ngomong topik tertentu tuh ya. Topik tertentu, tahu-tahu dia ganti topik gitu ya. Harusnya kan dia jalannya ke sana ceritanya tuh ya. Nah ini kemana-mana ngomongnya. Terus habis itu dia pindah lagi gitu ya. Itu aslong. Hmm. Ada nanti yang sirkumstansial tuh ya. Muter-muter ngomongin topik A, topik B, terus putar lagi ke topik A. Lu tadi kan udah ngomong itu ya. Dia muter terus gitu ya. Itu namanya arus pikirnya sirkumferensial, ya. Muter-muter kalau diajak ngomong. Hmm. Biasanya keluar kalau Osoka sih. Udah nggak ada Soka ya namanya. Nah, itu sirkumstansial, muter-muter. Nah, macam-macam harusnya ya. Jadi yang perlu kamu notice yang itu sih ya. Kalau dia normal-normal aja, ngomongnya lurus-lurus saja, sesuai urutannya itu namanya koheren. Ya. Terus isi pikir. Nah, ini poin ketiganya, isi pikir. Apa yang mendominasi pembicaraannya dia, gitu ya. Ada wahamnya apa enggak, gitu ya. Waham itu kan apa definisinya waham? Keyakinan. Aku yakin Allah itu satu. Itu waham bukan? Nah, apa bedanya waham? Waham yang mulai berlebihan itu, wah, itu majas berarti majas hiperbola. Waham itu keyakinan yang nggak bisa dipatahkan dia, yang nggak sesuai dengan norma-norma sosial atau norma agama, gitu ya. Jadi dia keyakinan betul itu satu aspeknya, tapi yang berikutnya itu adalah dia nggak bisa dipatahkan. Kamu nggak bisa menegasikan, apa, nggak bisa menyingkirkan pikirannya dia itu, tapi dia tuh nggak sesuai sama apa namanya norma sosial maupun norma agama dia. Ya kalau kita apa namanya yakin Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ke langit gitu kan, itu waham bukan? Ya bukan, emang ajaran Islam ya kayak gitu ya kan. Nah, kalau orang bilang cara mengampuni dosa itu adalah aku harus muter tiap habis asar di masjid rumahku 7 kali gitu ya. Jadi ada pasien itu yang tawaf di masjidnya itu 7 kali habis asar gitu ya. Habis sholat asar dia muter gitu. Ngapain gitu ya? Ini bentuk tobat. Jadi dia bilang kayak gitu. Jadi masjidnya dari sini. Nah, waktu itu aku disuruh observasi sama dosenku ya, kan aku duduk di sini. Tak jadiin aja dia kan. Habis yang muter 7 kali gitu, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Nah, baru tak susulin ke rumahnya. Tadi ngapain di masjid kok muter-muter? Cewek kebetulan pasiennya, jarang kan skizofren. Nah, itu waham tuh, waham aneh-aneh kayak gitu ya. Macam-macam waham, ya apa tuh? Waham, waham kebesaran, waham curiga, gitu kan ya, waham kejar, ya waham bizar, ya aneh-aneh pikirannya. Nah, itu macam-macam. Atau PTM ya, pikiran tidak memenuhi itu ya. Ini agak sulit dibedain sama aslong sih ya. Hmm. Kadang ngomongnya itu nggak nangkep kita ini bicara apa sih, gitu ya. Susah nangkep pembicaraannya. Dah, ini ya. Jadi nanti kita akan menentukan kelainan pasien itu paling mungkin paling penting itu menurutku ini nanti proses berpikir tuh ya. Dari bentuk ini aja nanti kita bisa bedain dua tuh. Kalau orang itu psikotik biasanya pikirannya non realistik gitu ya. Nah, kalau yang psikotik apa namanya? Yang neurotik itu biasanya masih realistik. Kayak orang OCD, ono cemilan di pangan gitu. Nggak obsessive compulsive disorder itu dia sadar dia itu nggak apa namanya nggak normal gitu kan ya tapi ngomongnya yang sisanya itu dia normal-normal aja dia hanya spesifik mengeluhkan apa namanya gangguannya dia yang bolak-balik harus ngecek itu pikirannya sendiri jadi realistik kan dia masih apa namanya dia masih bisa diajak ngomong pikiran juga masih nyambung tapi cuma di satu aspek itu aja dia ada gangguannya
Nah, yang neurotik kayak gitu biasanya. Yang psikotik biasanya non realistik tuh ngomongnya kemana-mana. Harusnya biasanya juga yang neurotik itu lebih koheren ya, ngomongnya lurus gitu kan ya. Nah, kalau yang psikotik biasanya muter-muter, sirkum sirkumferensial atau aslong kemana-mana ngomongnya gitu ya. Nah, terus isinya ya, isinya. Nah, ini yang satu lagi itu sering kali kita dapatkan itu namanya preokupasi itu ya. Pre Preokupasi. Preokupasi itu pikirannya di preokupasi. Dipenuhi sama satu pikiran tentang itu aja gitu ya. Contoh orang yang gangguan seks misalkan hiperseks gitu ya. Dia akan preokupasi sama hubungan seks terus. Omongannya itu terus gitu kan ya. Orang yang depresi mayor pengen bunuh diri itu preokupasi omongannya dengan bunuh dirinya terus gitu kan. Nah, jadi apa yang mendominasi isi pikirannya itu namanya preokupasi. Gitu ya. Lihat deh dari kata-katanya nanti ya. Nanti tak kasih video, kita akan latihan menilai satu psikiatrinya pasien ya. Udah tak cariin tadi sorry. Nanti kita nonton bareng. Berarti bentuk sama isinya yang neurotik hampir berhubungan kan jadinya. Bentuk sama isinya yang Yang neurotik. neurotik kan membahas apa yang dikeluhkan aja. Iya, biasanya kayak gitu. Tapi kadang pasien psikotik itu ya ada preokupasinya. Misal pasien gangguan waham, waham apa namanya, waham bizar tuh ya, atau waham curiga, dia akan preokupasi dengan tetangganya mau mencelakai dia. Bisa, pasien psikotik kayak gitu juga bisa. Atau preokupasi sama istrinya selingkuh, itu ya bisa juga. Nggak ada. Hmm. Oke. Terus berikutnya ke poin persepsi. Ya, persepsi itu apa definisinya? Kamu tahu persepsi itu apa? Persepsi itu kata kuncinya adalah pengalaman sensorik, sensorik. Nah, contoh, contoh nih yang sering kita temukan kan halusinasi gitu ya. Halusinasi yang kamu tahu apa? Dengan Nah, halusinasi dengar itu auditorik gitu ya. Ngelihat-ngelihat bayangan tertentu yang kamu nggak lihat itu halusinasi optik gitu ya. Merasa, merasa apa? Oh, disentuh, halusinasi taktil. Ya, merasa ditiup tengkuknya gitu kan ya. Nah, itu juga halusinasi taktil gitu ya. Merasa membau bau melati gitu ya, terus kejang-kejang. Nah, itu halusinasi gustatorik, gustatorik, olfaktorik, ya, pembauan gitu ya. Atau mulutnya kerasa nggak enak, rasa bau busuk mulutnya, pengecapannya nggak enak, itu halusinasi gustatorik gitu ya. Jadi pokoknya pengalaman-pengalaman sensorik itu masukin di persepsi gitu ya. Apa bedanya sama ilusi? Ya, ilusi itu ada objeknya, tapi dipersepsikan beda sama si pasien gitu ya. Hmm. Ya, ada orang pulang subuhan dikira pocong. Nah, itu ilusi, ya kan? Delusi itu waham. Delusion itu bahasa Inggrisnya waham. Delusi. Nah, depersonalisasi nama derealisasi itu jarang keluar ya. Ini apa namanya? Gangguan itu loh. Yang dirinya itu merasa bukan dirinya ya. Depersonalisasi. Nah ini loh, dia itu merasa terlepas dari tubuhnya sendiri. Jadi dia itu bisa mengamati dirinya sendiri gitu ya. Jadi aku merasa rohku keluar dari badan gua itu depersonalisasi. Berarti ya, pernah lihat kayak gitu? Aku belum pernah sih sejauh ini pasienku. Aku belum pernah nemuin juga. Kalau derealisasi itu gangguan nyata apa ini?
gangguan di mana dunia sekitar itu kerasa nggak nyata gitu ya. Jadi kayak merasa dia itu bermimpi gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau merasa kita ini dalam simulasi, simulasi komputer misalnya. Nah, itu jadi masukin di situ. Biasanya nanti akan apa namanya? Ini akan sepaket sama gangguan waham itu, waham siar tuh, yang merasa pikirannya didengar sama orang lain tuh ya. Nah, broadcasting, thought broadcasting. Nah, itu biasanya nanti sepaket nih sama ini, aneh-aneh aneh. Kalau ada gangguan persepsi ini, besar kemungkinan hampir pasti itu arahnya ke psikotik gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau murni neurotik biasanya nggak ada kayak ginian. Oke, termasuk orang depresi yang pengen bunuh diri, itu dibisikin mau bunuh diri kan? Nah, itu masuk gangguan persepsi gitu ya. Orang skizofrenia yang bunuh tetangganya, nah, karena dibisikin itu persepsi juga. Paling sering muncul tuh halusinasi dengar, ya. Itu paling awal muncul tuh ya. Intelijensi ini kecerdasan ya. Nah, ini nanti lihat ya, apakah kesannya cukup atau kesannya menurun tuh ya. Heeh. Guyonannya kan ini kita tuh orang gila ya, bukan orang goblok ya kan. Orang ODGJ itu gila, nggak bodoh gitu ya. Jadi belum tentu orang yang ODGJ itu intelijensinya akan turun gitu ya. Aku dulu ditantangin main catur sama pasien skizofrenia waktu koas tuh ya. Menang, untung ya kan. Karena kalau aku kalah dia minta dibeli nasi kuning. Taruhannya nasi kuning main catur. Seru dia rasa tuh pasiennya variatif ya. Nah, kayak gitu. Baru nanti kemauan di bawah sih, aku akan taruh di bawah. Yes, ngerti ya? Bukan, insight itu beda lagi. Insight itu adalah apakah dia sadar dia sakit. Tilikan, harusnya ada lagi di bawahnya ya. Tilikannya bagus atau enggak gitu ya. Kadang ada yang memasukkan derajat apa namanya bisa dipercaya, apa itu reliabilitasnya, anamnesisnya itu bagus apa enggak. Tentang tilikan ada berapa level? Insight itu ada 6 harusnya. Insight. Oh, bukan ini. Insight Psikiatri. Ini apa sih? Oh, alah. Annotate-nya. Nah, insight itu nanti. eh, Nah, ini sih. Pakai Indonesia aja ya. Derajat. Derajat tilikan. Nah, ini. Jadi, nih. Derajat tilikan itu nanti ada sampai 6 ya. Semakin tinggi itu berarti semakin normal ya. Orang yang tilikannya 6 itu dia tahu dia sakit gitu ya. Hmm. Ini kita ya paling normal lah ini ya. Nah, kalau yang derajat 1 itu berarti dia nggak sadar dia sakit gitu ya. Orang skizofrenia biasanya di sini. Jadi jarang orang skizofrenia itu datang ke poliklinik sendirian gitu ya. Enggak, mesti dianterin. Atau dijemput pakai ambulan. Waktu aku isip itu jemputin ini pasien skizofrenia. Jadi di Blitar itu ada program nyuntikin skizofrenia itu sebulan sekali di puskesmas. Jadi kita kumpulin pasien skizofrenia kita jemputin pakai ambulans bawa ke puskesmas, nah, suntikin bokongnya satu-satu. Sebulan sekali. Biasanya pasien skizofrenia nggak mau disuruh minum obat kan. Ya udah kita suntikin ya. Apa itu obatnya? Siksonoat. 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 Oh, ini flufenazin isinya ya. Ini obatnya kental banget. Asik gitu. Satu ampul buat satu orang sebulan. Tapi kalau kamu mau ambil psikiatri, cari kerja di Blitar deh. Mereka
Ada ya unit kerjanya memang ngurusin ODGJ. Sana banyak pasien tadi. Ada yang mau ambil psikiatri dah. Itu pasienmu rame tuh nanti. Orang stres tambah banyak. Wes, bisa tentang ini derajat apa namanya? Kok derajat? Satu psikiatri. Dok, mau tahan. Berarti untuk status psikiatri ini kapan sih dok kita jabarin dok? Apakah kayak kita waktu besok itu datang, terus misalnya kayak dapat pasien apapun itu apakah kita harus bikin status psikiatri Hmm. ini atau mungkin kayak gimana gitu atau mungkin Kuncinya itu ditulis atau sampai ke Penguji. pengujinya gitu. kuncinya Gimana? itu lihat soalnya. Kalau soalnya disuruh bikin buatlah satu psikiatri dan laporkan pada penguji. Yo kamu bikin. Kalau cuman lakukan anamnesis dan pemeriksaan psikiatri gitu ya, berarti kamu anamnesis saja. Terus poin berikutnya tetapkan diagnosis dan diagnosis banding. Ya udah bikin diagnosis saja, nggak perlu bikin satu psikiatri kan? Nah kayak gitu. Tetap apa namanya? Susun rencana terapi buat pasien. Jadi terapi aja. Intinya kerjakan sesuai yang diperintah itu. Jangan ngerjain yang enggak diperintahin gitu ya. Kalau tugasnya cuma bikin anamnesis, anamnesis saja. Kalau kamu bikin, ya buang waktu. Untuk semua stase kayak gitu, ya. Untuk semua station kayak gitu ya. Kalau nggak diperintah, nggak usah. Jadi, pemeriksaan psikiatri apakah ini? Iya. Bukan. Pemeriksaan psikiatri yang ini, tapi apakah disuruh menuliskan satu psikiatrinya, Ah, itu beda lagi. Hasilnya pemeriksaan psikiatri itu adalah status psikiatri. Hasil pemeriksaan neurologi adalah status neurologi gitu kan. Hasil pemeriksaan umum adalah status generalis gitu kan. berarti pada saat semisal soalnya itu lakukan analisis dan pemeriksaan psikiatri lah. Mm-mm. Ini itu apakah kita jabarinya itu kayak misalkan kita langsung berhadapan nih sama pasien. Mm-mm. Lalu itu Mm-mm. apakah eh, oh kita jabarin sambil ngomong oh, pasien pasien Enggak, perempuan wajah gitu atau gimana? anggaplah kalau OSC itu kamu dokternya. Mhm. Kalau kamu dokter ngomong nggak ke pasien kayak gitu. Ini adalah satu skill. Ya udah nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kalau suruh bikin itu dan laporan dari penguji, cukup di nanti hasil tulisanmu itu yang kamu laporin. Jadi kamu osteo KMPBD itu nggak kayak osteo preklinikmu itu enggak. Nggak nyanyi checklistnya, enggak. Enggak. Jawab pertanyaannya itu. Suruh anamnesis, anamnesis. Suruh ngerancanain pemeriksaan penunjang, rencanain pemeriksaan penunjangnya apa. Gitu ya. Mintain hasil apa ke penguji. Gitu ya. Kayak gitu. Oke, coba kita diskusiin pasien atas nama Joni tadi itu ya. Oke, mulai awal kesan umum. Kesan umumnya gimana? Di luar dengan Hmm. sedang Oke, nah kayak gitu ya, bikin kesan umumnya ya. Oke, terus kesadarannya, kesadarannya berubah ya jelas ya. Oke, kontak, Negatif. kontaknya, verbalnya minimal ya. Iya. Kalau negatif itu berarti nggak mau ngomong sama sekali sama kita ya. Jadi dia tadi bisa jawab tapi pendek-pendek kan. Kontak verbalnya minimal ya. Tapi kontak matanya kan negatif. Ini mungkin dari kontak Iya betul, kontak itu matanya. matanya terus verbalnya mungkin memang gitu. Mm-mm. Bisa aja ditulis kontak Ya. mata cenderung menghindar gitu ya. Eh, Bisa tulis kayak gitu. Oke, kontaknya sepakat ya. hmm, Orientasi, bagus, bagus. orientasi waktunya Oke. bagus ya. BTO-nya. Apa buktinya dia orientasi waktunya bagus? Karena waktu berangkatnya bisa menjawab. Berangkatnya subuh tadi ya. Tapi ya nggak tahu dari sukunya suku bener. Iya, Tapi nggak tahu sih itu harusnya bener dicek apa ke enggak. pengantar. Iya harus. Nah, ini dikonfrontasi sama pengantar. Nah, kalau orientasi tempatnya, Tempatnya ya oke kan. apa buktinya dia oke? Eh, Dari desanya.
Tinggal di mana dia Oh tadi? iya, tinggal di mananya dijawab tempat. Ya, di Ambarawa atau dia orang Ambarawa. Oh iya. Ambarawa tuh utaranya Jogja ya. Utara Jogja, Semarang. Terus orang, orientasi Orangnya orang. oke tapi kelihatan sama Hmm, itu sama. dia tuh pengantarnya ya. Iya. Bu Kades sama Pak Kepala Dusunnya, Hmm. Asun. Nah, kayak gitu orientasinya ya. Ngecekin satu-satu kayak gitu. Terus mood efek, moodnya, Oke. Oke. Ya, Senang. sumpah. Benar. Ya. moodnya senang ya. Tawa-ketawa ya. Afeknya, Rangkal. efeknya dangkal ya. Hmm. Cenderung nggak ada ekspresi mukanya ya. Kecuali pas dia ketawa tadi deh ya. Iya. Itu doang nih. Oke. Kadang ada kita, oh ya, satu lagi kita masukin di sini ya. Itu namanya afeknya inadequat. Inadequat itu dia nggak bisa mempertahankan afeknya. Tahu-tahu ketawa sendiri gitu ya. Afek in inappropriate, sorry. Nggak pas ya. Ini nggak selaras dengan situasi, pikiran atau isi pembicaraan ya. Ditanyain apa, dia ketawa-ketawa. Ya. Hmm. Jadi afeknya inappropriate, ya, tidak sesuai. Hmm. Oke, betul. Selaras atau tidak dengan moodnya? Tidak dapat kita Ya susah ya, menyamakan dengan moodnya ya. Kemauan, apa yang bikin mikir, ada yang bilang meningkat nggak? Ada yang nyebut meningkat? Apa yang dimaksud kemauannya meningkat? Oh bukan, kalau kemauan tadi itu terutama aspek di perilaku sama perawatan dirinya kan ya. Nah, dia nggak mandi toh, rambutnya sampai gondrong gitu, bajunya sobek-sobek. Nah, itu berarti kemauan perawatannya menurun. Nah, kayak gitu. Psikomotor, tenang ya. Ya, tenang. Tapi kadang kakinya naik gitu deh. Nggak bisa ngontrol badannya itu. Kamu sebut itu agitatif juga boleh. Hmm. Tapi nggak agresif kan? Nggak mau nyerang. Iya. Nah, gitu bedainnya. Nah, ini yang paling penting proses berpikir, bentuknya realistik nggak? No. Kenapa kok nyebut realistik? Nggak apa-apa kita diskusikan. Soalnya sih apa namanya kayak pengalaman sebelumnya tidak bekerjanya. Orangnya menganggap masih realistik meskipun orangnya tidak ada di tempat. Hmm. Kalau yang non realistik, Ah, yang diceritakan memang nggak ada, memang nggak ada. oh ya, maksudnya buat teman-teman yang jawab ini non realistik, kenapa kok jawab ini non realistik? Diajak omong sama temennya tapi temennya kan bisa. Ya, kalau menurutku nih kita bisa masukkan dia ke non realistik ya kan. Apalagi ada wahamnya, wahamnya ada tuh tadi. Nah, kalau ada wahamnya ya mesti ngomongnya non realistik gitu kan. Mm-mm. Harusnya Tapi ditulis incoherent. ya incoherent ya. Dia nggak apa namanya habis ngomong apa tadi? Dia cerita tentang sungai air hitam, Iya, langsung. orang Jakarta, ya kan. Itu incoherent, jadi Incoherent. nggak nggak nyambung ya. Kalau yang Aslong itu dia ngomong satu topik, terus ganti ke topik berikutnya. Tuh ya. Ah, Kalau incoherent tuh lepas-lepas, tuh ya. Apa? Sulit dijadiin satu cerita yang utuh, gitu ya. Kalau Aslong itu dia kalimatnya oke, tapi nggak nyambung antar kalimatnya. hmm. Hmm. Itu Aslong. Pasien tadi incoherent ya. Isi pikir, paham. pahamnya apa? Paham sih, ya. Short broadcasting, betul. Apalagi paham lain ada nggak dia?
Waham curiganya ada? Tidak ada kan? Dan Nggak ada ya. Sama Tadi keluar apa, tetangganya sibuk. Mereka suka kok sama aku. Ya, waham apa lagi? Yang ditanyain sama dokternya tadi? yang Oh, ya, waham sisipan ya. Thought insertion nggak ada ya. Jadi ngeceknya kayak gitu tadi satu-satu. Oh, ini orientasi tadi. Ya wis. Oke, jadi wahamnya waham siar ya. Thought broadcasting. Persepsi, halusinasi. halusinasi auditory. Oh ya, tadi sama waham kendali ya. oh iya, Control delusion, delusion of control itu negatif kan? pas ada biru katanya. Dia, coba kita cek ya. Secara pikir, Iya, thought apa yang broadcastingnya dipikirkan Pak Joni ya, ini nih. dimiliki oleh pikiran orang lain. Beda, Pak Joni. Pak Joni pernah nggak ngerasakan kalau tindakan Pak Joni itu sepertinya dikendalikan oleh orang lain? Maksudnya, misalnya begini, Pak Joni. Waktu Pak Joni Udah pikir lama-lama. maksud akan seperti ada orang lain yang menyetir Pak Joni, pikiran Pak Joni untuk melakukan perbuatan itu. Beda. Enggak ya. Jadi waham kendalinya negatif ya. Cekin satu-satu gitu nanti. Oke, halusinasinya tadi halusinasi dengar ya. Intelijensinya Nggak tahu. nggak dicek ya tadi ya. Tapi kayaknya cukup ya. Dia tahu apa namanya. Kalau orang itu nggak perform, dia dipecat gitu kan. Sehingga saya dipecat gitu kan. Saya dikeluarkan dari pekerjaan. Jadi intelijen masih oke sebenarnya. Cuman ketutupan sama wahamnya tadi itu. Sama pikiran non realistik. Wis, nah, kayak gitu. Diagnosis skizofrenia apa? Hebofrenik apa khasnya hebofrenik? Ya, cenderung ketawa-ketawa dia ya. Mungkin dia skizofrenia hebofrenik. Mm-mm. Oke, nah caranya kayak gitu diagnosisnya. Ya. Kalau itu skizofrenia apa namanya? Skizofrenia ada empat kan ya? Hebofrenik, katatonik, apa satunya? Skizofrenia apa sih? Kok jadi lupa? Ada empat kan ya? Apa sih kok jadi lupa? Tipe skizofrenia. Oh, paranoid. Satunya paranoid. Enggak ya. Kalau paranoid biasanya disertai dengan waham curiga, waham kejar, gitu ya. Enggak ada kan dia kayak gitunya. Oke, arahnya bukan ke sana. Hipofrenik nih perilaku atau ucapannya kacau ya. Tawa-tawa, naikin kaki ke kursinya. Kayak anak kecil toh. Nah, itu hipofrenik. Dah. Jadi kalau tadi bedanya ke arah schizophrenia berarti kita harus analisis ke pasiennya lebih mengarah ke arah isinya berarti ya. Tanya enggak Iya, ada heeh. apa atau Iya, betul. kalau ke cedera neuroid kayak gangguan depresi, OCD Apa-apa? gimana dokter? Kalau OCD itu di proses pikirnya dia realistik. Ya itu kita menganalisisnya itu bagaimana? Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada wahamnya. Ada Nggak ada wahamnya. Tapi dia preokupasi sama cuci tangan misalkan. OCD yang cuci tangan. Preokupasi sama ngecek. gimana? Nggak lihat apa nih? Kalau itu OCD atau sedang depresi gitu. Oh ya, misalkan ya. Misal kalau nggak cuci tangan gitu, apa sih yang akan terjadi kira-kira? Nah, kalau dia jawab
nanti aku bisa dosa gitu itu paham ya kan. Kalau misalkan ya nggak ada apa-apa dok sebenarnya, saya tahu kalau nggak ada apa-apa, tapi saya nggak bisa nahan pikiran saya buat cuci tangan. Nah itu obsesif kan, kayak gitu. Jadi masih realistis nggak alasannya dia cuci tangannya? Mm-mm. Makanya paling penting itu menurutku evaluasinya di sini. Itu ya. Bisa? Udah mulai ngerti cara pakai satu psikiatrinya. Yang Mbak Chelsea tadi gimana tuh? Yang perempuan Dan tinggal pasal Pasien perempuan, 25 tahun ya, usia sesuai usia. Terus, dia pakaiannya rapi. pakaian rapi. cantik rapi. Cantiknya nggak usah ditulis ya. Aduh. Itu nggak masuk status. Pakaian bersih dan rapi itu ya, tanpa lebih apa nih? Ya dengan dandanan berlebih itu juga bisa kamu tulis tuh. Make upnya tebal banget bisa juga. Oke, kesadarannya berubah ya. Kontaknya Lancar, dia lancar. Lancar. lancar atau itu ya keluar kata-kata terus ya, Iya. nyerocos terus. Ya. Kalau keluar feses terus namanya apa guys? Kalau pasien sakit keluar feses terus namanya Dia diare itu kan? Diare gitu kan ya. Kalau keluar kata-kata terus namanya bisa apa? Ah, rea juga belakangnya. Kata-kata logo Remo. logore betul. Gore itu ngomong terus itu. Kalau ngomong sendiri namanya monolog ya. Kalau ngomong berdua Iya. dialog itu logore dia ngomong terus ya. Oke, kontak mata cukup ya. Oke, kontak mata baik ya. Orientasi, orientasi waktunya gimana? Ya, Bagus ya. kami siap Tempat tahu kita. tahu, orang tahu. Oke, mood, Gembira. moodnya gembira sekali ya. Afeknya, afeknya manik tuh ya. Lihat kurva kita tadi tentang ini. Oh, dia naik naik banget tuh, manik tuh dia. Lagi tinggi dia. Oke, selaras ya. Dia gembira, manik lagi ya. Oke, kemauannya meningkat ya, terutama dandanannya itu ya. Pakai bandana tadi ya. Psikomotor, Gelisah loh. enggak, dia nggak mengganggu sekitarnya kan dia. Gelisah langsung ganggu. Mengganggu sekitarnya. Apa namanya? Di tempat tidur terus dia goyang-goyang gitu. Nah, itu gaduh gelisah. Ini mungkin agitatif ya. Atau psikomotor meningkat gitu bisa kamu terus ya gitu. Oke, proses berpikir bentuknya non realistik, harusnya ada aslongnya dia atau koheren. Nah, yang aslong dia cerita apa tadi? Ada nggak? Kalau dia ngomongnya ceritanya di apa namanya cukup nyambung, ya meskipun ada agak ngaco ya, itu koheren ya. Koheren. Kalau yang Pak siapa tadi yang tua, yang Pak Joni, nah itu inkoheren. Isi pikirnya
Berkelas. bukan waham. Ini bilang ini enggak sih? Ya, ada yang ngomong sampai malam sampai enggak boleh tidur. Kalau Audi, Kalau itu berarti halusinasi ya kalau dia dengar ya. Waham itu apa yang dia pikir, apa yang apa yang dia pikirin, isi pikirnya apa tadi? preokupasi Apakah itu jadi artis, punya ada acara di wahamnya? Inggris. Jenis waham itu tadi harusnya ada wahamnya itu. Nih, erotomania ya. Hmm. Oh, ada teman gitu. Hmm, Kasih mana? Kayak merasa dicintai sekali. Orang terkenal, guys, terkenal. orang. Yang cowok ganteng tadi. Jadi, mau itu Oh, pacar. berarti itu Ah, preokupasi berarti. Ya, bukan kalau preokupasi itu dia ngomong tentang itu terus gitu ya. jadi kayak satu topik aja gitu. Nah, topiknya itu terus. Berarti lebih ke jadi artisnya. Iya. Iya. Preokupasi. Oke, preokupasinya jadi artis. Oke, tapi ini ada wahamnya, erotomania. Termasuk cowok ganteng tadi itu ya, segitu mesin sini. Hmm. Kalau dia habis pensiunan terus apa namanya menganggap dirinya masih punya kuasa gitu tuh. Wah, aku temannya Donald Trump tuh ya. Ya itu waham kebesaran. Bedain ya, erotomania sama kebesaran tuh beda ya. Ini sama-sama merasa hebat ya. Tapi yang satu tuh merasa dicintai, populer sekali. Yang ini merasa punya kekuatan, kekuasaan besar. Oke, sampai mana tadi? Isi. Isi pikir ya. Oke, wahamnya itu aja ya. Hmm. Ya udah itu sih. Konsepsinya halusinasi auditorik ya. Dia nggak lihat si cowoknya ya. Dari suaranya kedengeran ya orang ganteng ya. Namanya orang schizofren itu. Halusinasi dengar ya. Hmm. Atau mungkin suaranya Lee Min Ho atau gimana. Intelijensinya cukup ya. Dia bisa ngitung tadi ya. Bisa aja, mengingat bisa dong. Iya, itu yang bagus dari video ini. Dia ngecek intelijensinya tersendiri. Yang di video tadi enggak kan. Iya. Nah kayak gitu. Jadi masing-masing FK tuh punya videonya sendiri-sendiri. Hanya untuk mengajak itu sama mengajak mengingat aja gitu Mm-mm. maksudnya. Iya, sebenarnya ada banyak. Intelijensi itu faktornya banyak. Cuman yang gampang dicek itu. Kalau yang nanya hasilnya, ya ukuran, riwayat. Itu di anamnesis. Oh iya. Iya, anamnesisnya termasuk itu. Kalau strukturnya, aku seneng yang video satu tadi. Iya. Anamnesisnya diberesin dulu, baru ke pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrinya. Kalau di video yang kedua itu kan dicampur ya, dikonfrontasi sama bapaknya juga kayak gitu ya. Nah itu. Tapi kalau anamnesisnya itu sama kayak pada umumnya tuh RPS, RPD. Berarti enggak kalau itu kan yang video. Itu bisa kalau dia kasusnya skizofrenia hipofrenik usia muda gitu tanyain gitu ya. Mungkin dia waktu waktu lahir terus jatuh dijatuhin bidannya itu mungkin mungkin aja tuh. Terganggu mungkin neurotransmitter otaknya. Dopaminnya ngaco aja. Itu masuk juga tapi lihat ininya ya, lihat terusnya di pasiennya ya. Tapi dia tadi baru berapa kenanya? 1 tahun ya? Setahun ya? Kalau Anda Oh, iya. sebenarnya 1 bulan ini dia kambuh, tapi yang dulu dia berapa tahun tadi? Oh dari SMA, berarti sebelum 20 tahun kan? Berarti itu masuk yang skizofrenik gitu ya. Hmm. Oke, jadi ini diagnosisnya adalah skizofrenia hipofrenik gitu. Bikin diagnosisnya kayak gitu. Oke, bisa. Siapa? Nah, udah bisa ngerti status psikiatri kan sekarang. Oke. Hmm.
Nah, nanti yang apa namanya pembagian penyakitnya kan ini ya. Tuh, makanya tadi aku apa namanya highlight yang di proses berpikirnya itu karena kita akan pakai ini untuk membagi gangguan jiwa itu jadi yang psikotik sama yang neurotiknya tuh ya. Cuman kadang ada irisannya ya sini. Gangguan mood itu adalah gangguan neurotik, tapi kalau ada ciri psikotiknya dia masukin ke sini. Nah, nih sebenarnya F3 itu gangguan mood sendiri masuk di, di neurotik. Nah, kalau skizofrenia itu masuknya di psikotik. Tahu kan fiturnya tadi ya, skizofrenia itu proses berpikirnya yang terganggu ya. Ya, yang lain tuh akibatnya aja kan. Persepsi itu akibat dari proses pikirnya, psikomotornya itu akibat dari proses pikirnya. Jadi utamanya di proses pikirnya. Kalau yang gangguan neurotik ini proses berpikirnya nggak ada masalah ya, yang dibentuk pikirnya ya, bentuk pikirnya nggak ada, arusnya juga biasanya koheren, cuman ini isinya yang akan menentukan ya. Hmm. Wis, apa yang kalian mau tanyain lagi guys? Kita bisa diskusiin. Kalau ujian tuh nggak begini tanya ini F berapa gitu, Enggak, nggak ya? kodenya enggak, Langsung kriteria gitu. diagnosisnya aja. Nggak usah ngafalin angkanya. Jelasin. Ada nggak di sini ya? Ini aja tak kasih simpelnya. Kenapa kok harus kita bedakan? Karena nanti terapinya itu akan beda ya. Jadi kalau skizofrenia itu kita akan bagi dua kan. Kalau cara ngobatinnya ya, kita akan ngobatin. Cari gejalanya. Apakah ini gejala positif atau gejala negatif, gitu kan? Kalau gejala positif tuh yang kayak gimana? Ya, cuman Yang masuk. meningkat kan, Ya. afeknya meningkat, psikomotornya meningkat, itu masukin ke gejala positif. Obatnya itu yang tipikal antipsikotik, yang tipikal ya, tipikal antipsikotik, kayak haloperidol, kayak gitu, generasi satu betul. Nah, makanya yang tipikal ya. Soalnya dia mainnya murni di dopamin, jadi kita kuras dopaminnya. Cuman efek sampingnya ya EPS. Nah, kalau pasienmu itu gejalanya negatif, kayak yang pasien satu, ya kan, itu negatif kan, turun ya. Nah, itu kasih yang non, yang atipikal, kasih antipsikotik generasi 2, antipsikotik generasi 2. Penggolongannya tahu kan ya, ini listnya. Tipikal versus atipikal antipsikotik. Wis, hafalin satu aja dari masing-masing golongan itu. Minumnya satu kali aja. Terus kok obat antipsikotik itu enaknya minumnya cuma satu kali aja. Kayak gini. Yang paling banyak kita pakai di tipikal itu Haldol. Haldol mereknya. Haloperidol. Ya. Nah, atau flufenazine. Enaknya flufenazine itu ada yang rilis lambat. Jadi kayak tadi nyuntikin bokong 1 bulan sekali itu pakai flufenazine tuh ya. Haloperidol itu ada yang oral, ada yang suntik. Enaknya adalah kalau pasienmu gaduh gelisah pakai injeksi haloperidol. Jangan diinjeksi flufenazine, kelamaan nanti berapa hari lagi ngefeknya. Salah obat. Nah kayak gitu. Wis ah, pilih dua itu aja yaitu chlorpromazine. Nah, yang atipikal nanti pilih aja dua atau ya dua lah ya. Risperidon ya boleh sama clozapine ya. Hmm, ini nanti dia itu mainnya nggak cuma di dopamin, dia juga main di serotonin. Jadi dopamin yang kita turunin, serotonin kita naikin gitu. Jadi biar otaknya itu naik lagi gitu ya. Kalau pasien gejala negatif kamu kasih yang haloperidol, tambah negatif dia, tambah turun. Nah, kayak gitu. Milihnya kayak gitu. Sertralin sama fluoxetine. Oh, itu antidepresan.
Nanti itu untuk gangguan mood, gangguan depresi. Nah, makanya diagnosisnya yang benar dulu. Kita baru ngomongin yang skizofrenia. Oke. Obatnya antipsikotik karena dia masuk kelompok psikotik. Gitu kan? Nah, yang kelompok satu lagi itu yang paling banyak keluar nanti ini gangguan mood atau afek ya. Yang paling sering itu depresi sama gangguan cemas. Mana gangguan cemas? Ini gangguan ansietas ya. Nah, ini. Jadi ini obatnya dua ekstrim yang beda ya. Nah, kalau gangguan depresi itu kan moodnya turun. Kamu kasih yang naikin. Kalau orang cemas tuh moodnya ketinggian kan. Kamu kasih yang nurunin. Nah, jangan kebalik. Nanti yang obat-obatannya itu untuk yang pasien depresi itu antidepresan grup. Paling banyak kita pakai si fluoxetine. Golongannya kan banyak, ini kan. Nah, nanti yang sering kita pakai itu yang ini SSRI. Mainnya di serotonin ya. Obat yang paling sering kita pakai itu fluoxetine atau sertralin itu kan. Itu di golongan yang sama. Oke. Ini yang kita pakai dulu sebenarnya ya. Nanti kalau misalkan nggak ngefek, ini kayaknya kurang deh mainnya cuma di serotonin. Kita tambahin main di noradrenalin. Ini main di serotonin sama noradrenalin. Venlafaxine, duloxetine. Tapi ini pilihannya dokter spesialis lah. Kalau pakai ini nggak beres, udah rujukan aja. Ngapain pusing kita itu? Satu pasien 2.000 juga. Kita tetap nulis resep, boleh Eh, tulis eh. resep ini. Boleh, obat awalnya itu. Terus nanti kan ada tugas KIE. Nah, KIE-nya kamu akan aku rujuk nih, edukasi. Nah, nanti rencana rujukan itu ada di poin edukasinya. Ini kan perintahnya nanti cukup jelaskan tata laksana farmakoterapi. Berarti suruh bikin resep ngobatin pasiennya. Nah, itu yang anti depresan ya. Nanti satu grup saat lagi itu namanya anti anxiety, anti anxiety group. Anti cemas. Kalau ini ada banyak. Yang paling ringan kita pakai ya ini si golongannya benzodiazepin, diazepam, lorazepam ya. Hmm. Ini kan obat penenang ya. Berarti kamu kasih buat yang otaknya ketinggian, cemas tuh kan, kita tenangin. Pasien depresi jangan dikasih benzodiazepin, nah itu tambah turun neurotransmitternya. Hmm. Ya, sedangkan kalau pada demani baru pakai yang benzodiazepin untuk menurunkan. Hmm. Hmm. Ini diazepam ya. Kalau kamu pengen yang ini, misalkan pasiennya apa tuh PTSD, PTSD masuk cemas kan, tapi ada ada memorinya. Kita pilih obat yang ada efek amnesianya, kasih alprazolam. Nah, konsepnya sama, masukin dia di kelompok mana dulu. Oh, ini kelompok cemas, berarti kasih anti cemas. Lebih detailnya, nah nanti kamu pikirin lagi gitu kan. Insomnia, insomnia pakai benzodiazepin. Pakai diazepam. Nah, ya, alprazolam bisa. Setauku di puskesmas nggak ada diazepam kita pakainya. Iya, hmm, bisa kok. Dah, yang penting bisa ngelompokin penyakitnya. Kalau misalkan nanti penyakit ini penyakit psikotik apa neurotik tadi? Depresi sama cemas itu. Neurotik kan? Tapi kalau ada gejala psikotiknya, tambahin yang atipikal. Nah, kayak gitu. Hafalin dua atau tiga gitu.
Berapa sih fluoxetine itu berapa? 3 ya. Fluoxetine 10 miligram ya. 10 miligram. Ya. Ini SSRI. Utamanya untuk depresi, tapi juga diberikan ke OCD. Ini kan penyakit neurotik semua tuh. Ya tuh. Udah bisa kan nulis resep? Sudah bisa tuh. Jadi hafalin satu aja sama sediaannya satu gitu ya. Jadi ini nomor satu ya. Kan soalnya kita cuma, oh yang maksudnya Si seminggu. si yang apa psikotik, yang psikotik kan cuma dikasih satu kali. Satu obat aja. Jadi nomor satu Kasih aja seminggu tuh kan. seminggu. Biar apa namanya dia ngerencanain rujuknya. Surat rujukan itu berapa? Seminggu kan bertahan. Ya gitu ya. Ya udah kapan kamu pengen berangkat ya udah terserah lah. Yang penting tak kasih obat dulu. Hmm. Gitu ya guys. Makanya pesanku nanti itu cari dulu diagnosisnya apa. Untuk semua station sih kayak gitu. Fluoxetine. Terus apa tadi yang kamu mau pakai? Sertralin. Sertralin 10 ya? 50. Aku lupa juga. Ya, sertralin 50 ya. Satu kali kok sehari minum. Kalau anti cemas itu ya minumnya di malam hari aja tuh ya. Sekalian biar dia bisa tidur gitu kan. Kalau diminum pas pagi, dosisnya tinggi di dalam badannya dia, pas kerja ngantuk. Malah gak bisa kerja. Nanti mana signanya ya, signa 001 ini kan ya. Nah, gitu sih. Wis. Apa lagi? Apa lagi?